Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang baik ini, pada kesempatan yang mulia ini, kami akan berdialog, berdiskusi, mengkaji bagaimana keutamaan Quran. Bagaimana apa hasil daripada kita berduaan dengan Quran. Lebih-lebih di bulan yang mulia, kita terus mengaungkan Quran, terus mentelawahan, lebih-lebih kita menghafalnya Quran. Bahwa kita sebagai muslim tentu yakin fungsi Al-Quran tidak hanya di bulan Ramadan saja, tapi di luar bulan Ramadan sangat bermanfaat bagi kita. Ketika seseorang itu, apalagi dalam hidupnya itu sudah menjalani apa yang dikatakan Quran, sudah berpedoman teguh pada Quran, apalagi sampai menghafalkan, apalagi sampai mengkajinya, maka dalam hidupnya ini akan terus dituntun oleh Quran. Maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan bahwa syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Maka pada kesempatan yang mulia ini, tidak panjang lebar saya berprolog membuka ini, kita akan berdiskusi pada Gus Hawidono Agung Sembodo. Assalamualaikum Ustaz Agung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan yang mulia ini, alhamdulillah antum sehat nih Ustaz? Alhamdulillah bikhairin. Alhamdulillah. Pada kesempatan yang ini, yang baik ini, saya ingin berdialog, bertanya jawab, wawancara bagaimana keutamaan mulai membaca, mengajarkan, menghafal Quran untuk setiap muslim itu. Tafadhol. Ya, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'dah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita berada di bulan Ramadan, ya, bulan yang mubarak, di mana di dalam bulan ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan kali pertama Al-Qur'an dari Lauhul Mahfuz, ya, ke langit bumi, sebagaimana Allah firmankan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an huda linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah pertama kali turunkan, ya, Al-Qur'an sebagai petunjuk, ya, bagi manusia, dan Al-Quran ini lebih-lebih lagi bagi kita seorang mukmin, ya, sangat penting karena ini adalah kalam atau firman Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, wabil khusus di kalangan jin dan manusia, bil khusus, ya, manusia sebagai wakil Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Jadi ya, keberadaan Al-Quran ini tentu sangat-sangat penting sekali, ya. Disebutkan sebagai huda, ya, sebagai hudan, sebagai petunjuk, ya. Ibaratnya kalau kita itu mau melakukan suatu perjalanan, kemudian kita tidak tahu arah mau kemana, beloknya kapan, ya, berapa jarak yang nanti kita akan tempuh, persiapannya seperti apa, itu alhamdulillah Al-Quran inilah sesungguhnya hudannya, petunjuknya, itu, ya. Jadi kalau kaum muslimin ini tidak mulazamah, tidak berinteraksi dengan intens, ya, bersama Al-Quran ini,
ya terus dia mau pakai petunjuk apa, itu kan? Nah, makanya ini sangat penting. Quran ini, kalau kita tuh membaca Quran, ya berarti kita ini sebenarnya kan sedang bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Bahkan ketika Al-Quran itu turun berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW, itu kan dalam rangka untuk menyelesaikan berbagai permasalahan atau menjawab berbagai pertanyaan yang muncul di tengah-tengah masyarakat pada waktu itu di orang-orang Quraisy, ya, atau pertanyaan-pertanyaan kaum muslimin, ya, ketika mereka menjalani satu kehidupan, ya, sehingga ya Quran itulah yang kemudian menjadi apa? Menjadi hudannya, ya, menjadi jalan hidupnya, menjadi peta kehidupannya. Nah, ini yang penting. Dan Masya Allah di bulan Ramadan ini semangat, ya, saudara kaum muslimin kita ini untuk berinteraksi, ya, di dalam Quran itu jauh dibanding dengan hari-hari yang biasa. Yang biasanya Quran ini hari-hari biasa disimpan di bifet-bifet, di rak-rak. Ini mulai diturunkan itu di meja-meja, dipegang, dibuka-buka, ya, di musola, di masjid itu digalakkan tadarus Al-Quran, ada yang baca, ada yang nyimak, Masya Allah. Ya, ini patut kita syukuri dan semoga ya tentu bukan hanya nanti di bulan Ramadan tapi bisa terus berkelanjutan, ya. Karena Quran ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selain sebagai petunjuk, ya, orang yang membacanya ini merupakan ibadah, gitu. Bahkan Allah memberikan pahala, ya, bagi orang yang membacanya. Dan ini satu-satunya kitab yang ketika kita baca, ya, itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan pahala per hurufnya. Ya, per hurufnya 10 kebaikan, ya. Jadi Nabi bersabda, man qara'a harfan, ya, fi kitabillahi falau bi hasanatun wal hasanatu bi asri amsalihah. Jadi barang siapa yang membaca satu huruf, ya, di dalam kitabnya Allah, falahu bihi, maka baginya, bagi yang membacanya itu, hasanatun wal hasanatu bi asri amsalihah, satu kebaikan per huruf, satu kebaikannya itu dilipat gandakan, dikalikan menjadi 10 kali kebaikannya. Masya Allah, ya. Itu bagi orang yang lancar baca Quran. Iya, bagi ya, bagi orang yang lancar baca Quran, jadi al-mahiru bil Quran ma'a safaratil kiramil baroroh. Orang yang lancar baca Qurannya, mahir dalam baca Quran, benar tajwidnya, benar makhrijul hurufnya, kedudukannya itu bersama-sama dengan malaikat yang mulia yang senantiasa berbuat kebaikan, gitu. Sedangkan orang yang membacanya itu ya tak tahu, gitu. Bahasa Jawanya itu gerotal geradul. Ya. Nah, dia akan dapat falahu ajroni, ya, bahwa sakun ketika dia itu berat membacanya itu. Falahu ajroni, dia akan dapat 2 pahala, ya. Bahasa guyonannya itu pahala gerodal sama pahala geradul. Ya. Bukan, ya, jadi pahala dia apa namanya? Ya, bersemangat itu membaca dan dia terus belajar itu. Ketika diingatkan dia mengulang kembali apa yang salah dari bacaan Qur'annya, diberi pahala lagi, gitu. Jadi kalau ada kesalahan membaca Quran kemudian diingatkan, diulang saja, karena pahalanya ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kok pahalanya tetap begitu, enggak. Jadi semakin diulang-ulang, kayak orang yang menghafal Quran, ya, itu, ya, kan akan membacanya berulang-ulang, maka pahalanya diberikan berulang-ulang sesuai dengan huruf yang dibaca berulang-ulang. Jadi semakin sulit dia menghafal, semakin banyak. Insya Allah begitu. Jadi tentu bagi orang yang diberi kemudahan oleh Allah yang menghafal Quran, ya, sekali, 2 kali, 3 kali baca hafal, ya, mungkin dia akan diberi amanah oleh Allah, ya, hafalannya harusnya lebih banyak. Ya, sedangkan orang yang kesulitan membaca atau kesulitan menghafal sehingga harus berulang-ulang kali membacanya, jangan khawatir, falahu ajroni, dia diberi 2 pahala, atau pahalanya diberi kebaikan yang banyak. Itu. Saya pernah mendengarkan satu perkataan
perkataan para ustadz mendengarkan kajian-kajian itu begini Ustadz. Begini Gus, bahwa Quran ini akan membawakan hidup semakin produktif. Ya, ya. Ketika kita apa namanya menekuni Quran, entah itu dari kita mengajar, kita menghafal, kita mengkaji, membawa hidup kita produktif, itu bagaimana Ustaz? Ya. Apa kita mengambil pelajaran kalau menghafal itu benar-benar satu huruf, satu ayat per ayat? Apa dari situ menjadi hidup kita itu tertata gitu? Ya. Jadi orang yang di dalam dadanya atau di dalam pikirannya itu ada hafalan Quran, ya. Orang itu akan dipimpin oleh Quran, ya. Jadi ja'alahu imamahu, ya. Jadi barang siapa yang menjadikan Al-Quran itu sebagai imamnya, sebagai pemimpinnya itu, maka ya berbagai kebaikan itu akan ada pada dirinya itu. Kenapa? Karena Quran itu nanti akan menuntunnya ke surga. Gitu. Maka insya Allah ya dengan lantaran Quran ini Allah akan muliakan seorang hamba. Gitu. Ya, misalnya banyak hadis ya tentang bagaimana orang yang hafalan Qurannya lebih banyak, ya. Dia akan diberi ihtiram untuk menjadi imam, ya. Layak untuk menjadi pemimpin, gitu. Kemudian bahkan bukan hanya dirinya itu, orang tuanya saja itu kelak akan diberi mahkota dia memiliki lantaran punya anak yang menghafal Al-Quran. Nah, jadi bahkan sekarang ini kan juga ada beberapa apresiasi kalau di beberapa perguruan tinggi itu bagi mereka yang bisa hafal Quran, ya, jalur khusus ya, masuk ke perguruan tinggi tanpa tes. Ya, insya Allah ini satu ya ihtiram juga, penghormatan bagi para menghafal Quran. Dan ya memang kemampuan seseorang menghafal Quran itu kan berbeda-beda. Ya, ini kalau seseorang itu diberi kemudahan untuk bisa membaca Quran atau menghafalkan Al-Quran, ya tandanya memang seseorang itu punya kecerdasan. Gitu. Meski itu ya orang yang lemah akalnya sekalipun, ya, atau bahkan ada cacat, ya, divonis otaknya itu lumpuh, masya Allah, ketika dia itu mau ya terus memperdengarkan Al-Quran berulang-ulang, bisa dia menghafal Quran. Jadi ada kemudahan. Ya, insya Allah itu. Jadi kita tahu itu Akhina Ananda ya, Najah itu diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, padahal dia divonis otaknya lumpuh gitu, tapi diberi taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena berulang-ulang. Jadi Quran itu kan memang kitab yang bisa dihafal keseluruhan, ya. Dan ini berbeda dengan kitab-kitab yang lain. Jadi tidak ada kitab yang lain itu bisa dihafal persis seperti orang menghafal Quran itu kan tidak ada. Titik komanya bisa ya, pas itu. Insya Allah bahasa kita titik komanya bisa pas, panjang pendeknya juga bisa dihafal. Ya, ini kan berbeda dengan kitab-kitab yang lain. Jadi tidak ada alasan lagi ya, pasti umur atau kondisi kesehatan untuk menghafal kan nggak ada alasan, nggak ada batasan di situ. Ya, jadi selama kita itu masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, potensi mendengar, karena Quran itu kan dulu dari malaikat Jibril diperdengarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seorang yang ummi, ya. Itu diperdengarkan saja, dan Nabi mendengar dari malaikat Jibril itu kemudian ditirukan. Gitu. Ketika Nabi menyampaikan kepada sahabat juga demikian, sahabat mendengarkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian ditirukan oleh para sahabat. Nah, kita juga demikian, menghafal Quran itu bisa dengan mendengar, ya, atau memang bagi orang Indonesia karena dzoknya berbeda, ya, itu lebih bagus kalau dia membaca teksnya, huruf hijaiyahnya. Jadi di situ kan ada, bagi orang yang awam itu ada harokatnya, sudah ada tanda-tanda wakofnya, tajwidnya, itu sudah diberi. Sudah sangat dipermudah. Ya, dipermudah oleh Allah SWT. Oleh ilmu lah sekarang, ya. Gitu. Kemudian, Gus, kalau saya melihat, mengamati atau bersama teman-teman yang menghafal Quran itu, auranya sangat berbeda. Tenang, membawa sakinah, ketenangan. Berbeda dengan orang-orang yang mungkin
jarang atau tidak pernah baca Quran. Ya. Itu gimana, Ustaz? Atau memang ada istimewanya di situ gitu? Ya, ya. Jadi Al-Quran itu kan dalam surat Ibrahim disebutkan kitabun anzalnahu ilaika linukhrijan nasa minadz-dzulumati ilan nur, ya, biizni rabbihim ila siratim azizil hamid, ya, ila siratil azizil hamid, ya. Jadi inilah kitab yang kami Allah turunkan, ya, kepada kalian agar kepada Muhammad, ya, agar supaya dengannya itu mengeluarkan manusia dari gelap gulita, ya, kepada cahaya yang terang benderang dengan izin Tuhan, dengan izin Tuhan mereka Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, menuju jalan kepada Zat yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Ya, jadi dalam surat Ibrahim ayat 1 tersebut disebutkan bagaimana dengan Quran ini, ya, orang yang awalnya itu berada dalam zulumat, dalam kegelapan, gitu, ya, peteng, ya, dia itu bisa melihat ke depan dengan terang benderang, ya, dan bahkan dalam kolbunya itu, ketika dia itu membaca Quran, ya, dia akan tenang, gitu, ya. Jadi ala bidzikrillahi tatmainul qulub, ya. Jadi ingatlah hanya dengan mengingat Allah, ya, mengingat Allah bisa dengan membaca ayat-ayatnya, membaca firman-Nya, hati ini jadi tenang, ya. Dan Quran juga dijadikan oleh Allah sebagai mahuwa syifa, ya, penyembuh, ya, sebagai obat, ya, kan, sebagai penyembuh, terutama kan penyakit-penyakit psikologis kita, ya, ini, dan penyakit-penyakit fisik saja ketika hati kita ini tenang, tentram lantaran baca Quran, ya, imun kita itu meningkat, ya, meningkat, gitu. Jadi hilang stres dan lain sebagainya. Makanya wajahnya itu bercahaya, bersinar. Dari sisi fisik saja begitu, ya. Apalagi kalau, ya, orang banyak hafalan Qurannya di dalamnya, kemudian dia mengamalkan Quran itu, masya Allah, yeah, itu wajahnya akan bercahaya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran sebagai jalan hidupnya, ya, sebagai peta, roadmap, ya, jalan kehidupannya menuju sukses, ya, di dunia fil akhirah. Ya. Tapi ini hari Gus, banyak sekali orang-orang atau bahkan suatu kelompok atau apalah itu suka ayat 1 tapi nggak setuju dengan ayat yang lain, gitu. Mengambil ayat 1 tapi ayat yang lain ini tidak diambil, gitu. Yeah. Jadi seolah-olah ini apa? Prasmanan. Jadi kayak kita makan di itu rumah makan, itu ambil sesuka kita. Kita suka ayat tentang puasa, diambil. Kita suka ayat tentang apa namanya, perintah untuk 2 istri, diambil. Tapi ayat tentang kita, ayatnya enggak. Oh, ini enggak begini apa tadi? Seperti itu gimana, Ustaz? Ya. Jadi Al-Qur'an itu kan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai', ya. Jadi Allah itu, ya, kami Allah telah menurunkan Al-Qur'an ini, melainkan tidaklah Allah menurunkan Al-Quran melainkan untuk menjelaskan semua perkara. Jadi semua hal itu kan dijelaskan. Lah kalau kita itu masalah kita kompleks, ya, kemudian kita hanya mengambil petunjuk dari Quran ini sebagian, itu yang kita cocok, kemudian sebagiannya kita mengambil petunjuknya bukan dari petunjuk yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, tapi mengambil petunjuknya Montesquieu, mengambil petunjuknya Lenin, mengambil petunjuknya Stalin, mengambil petunjuknya Mao Zedong, ya, dan lain sebagainya. Ya, tentu naudzubillah min dzalik, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengecam itu kepada orang-orang yang mengambil, ya, sebagian kitab ini tapi mengabaikan sebagian atau meninggalkan sebagian yang lain. Allah berfirman, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bibadin, ya. Apakah kalian itu akan mengambil, ya, sebagian dari isi kitab ini tapi mengkufuri, mengingkari itu sebagian yang lainnya, ya. Jadi kalau cocok dengan maklumat pemahaman sebelumnya diambil, kalau nggak cocok dengan maklumat pemahaman sebelumnya ditinggalkan. Kalau seperti itu Allah Subhanahu wa Ta'ala
akan menghinakan hambanya, ya. Jadi melainkan akan terjadi kehinaan, ila khisyun fil hayatid dunya. Ya, jadi melainkan mereka itu orang yang mengambil Quran seperti prasmanan, ya, yang cocok diambil, yang nggak cocok ditinggalkan, nggak diambil, ya. Itu akan terjadi kehinaan, khisyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati raduna ila asadil adzab. Dan nanti di akhirat, ya, dia itu akan diberi azab yang, ya, sangat-sangat keras, sangat pedih kan itu. Nah, ini ya tentu jangan sampai kita mengaku seorang mukmin, ya, yang diberi petunjuk oleh Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Quran, terus kita tidak mengambil semua solusi yang diberikan oleh Quran ini untuk menjalani menyelesaikan berbagai problem kita atau menjalani kehidupan kita ini. Ya. Ibarat Google Map itu lah, ya. Kalau kita tidak mengambil apa yang dipilih oleh Google itu, kita bisa salah jalannya, jalurnya bisa salah. Kalau salah jalur malah menjauh, gitu. Bisa tersesat. Ya, bisa tersesat itu orang, ya. Malah sampai kuburan. Iya, harusnya kan belok 50 meter lagi belok kiri. Gitu. Kadang Google itu ngomong sudah lewat baru dia ngomong, mungkin sinyalnya lola itu, baru dia belok kirinya salah. Ya. Itu dia bisa tersesat jalurnya itu, dan untuk berputar lagi itu jadi jauh. Lebih jauh. Ya. Bahkan nggak nyampe malah. Bisa nggak nyampe itu, bisa tersesat di tengah hutan, di tengah kuburan, kasus. Itu Google saja ini, ya. Lah ini Quran jelas-jelas oleh Allah Subhanahu wa taala itu jadikan bukan hanya bagi hudal lil muttaqin, ya, bukan hanya petunjuk bagi orang yang bertakwa saja. Tapi dalam Al-Baqarah 185 disebutkan hudal linnas. Gitu. Jadi manusia ini yang Allah ciptakan ini, ya, ketika dia dilahirkan setelah diutusnya Rasulullah SAW menjadi nabi sampai sekarang ini, roadmap petunjuk yang terlengkap itu ya Quran itu. Tidak ada tandingannya gitu. Tidak ada yang bisa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri kan nantang, ayo sapa sampai bisa membuat satu ayat saja. Ya, itu untuk mengukur tentang keotentikan Quran, ya, Al-Qur'an. Jadi wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala ba'dina fa'tu bi suratim min misli. Bahkan Allah mengatakan wad'u syuhada'akum, wis datangkan, ya, orang-orang yang menjadi penolong-penolongmu, pembela-pembelamu itu, ya. Tapi syaratnya min dunillah, ya. Selain Allah. Tapi sampai sekarang tantangan itu tidak yang bisa menjawab. AI saja itu tidak bisa meniru gaya bahasa Quran. Padahal dia bisa menjawab berbagai hal, ya. Berbagai hal. Quran itu tidak bisa dipalsukan oleh AI itu, ya. Jadi sangat relevan dengan kehidupan zaman Nabi sampai sekarang itu tidak ada apa. Quran sudah terdahulu ini. Sudah pakai teori-teori terkini, pakai teorinya Plato, pakai teorinya siapa? Plato, ya, kalau sekarang Montesquieu, J.J. Rousseau, gitu. Ya, jadi Quran itu kan memang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebagian besarnya itu khutut aridah, jadi makna-makna yang global, ya, sehingga Quran itu bisa berlaku di sepanjang zaman, ya. Bahkan ada kaidah, meski sebab turunnya Quran itu khusus untuk hal-hal tertentu, ya, itu para ulama usul fikih itu memahami bahwa makna dari Quran itu jadi bukan karena khususnya sebab lala khususi sabab, ya, akan tetapi keumuman ayat itu, gitu, ya, umumil lafzi, ya. Jadi fi umumil lafzi la bi khususi sabab, gitu. Jadi yang diambil itu keumuman dari ayat itu, ya. Misalnya ketika berfirman wa malam yahkum, ya. Ma di situ kan umum itu. Wa malam yahkum, barang siapa yang tidak berhukum, gitu. Ya. Bima anzalallah, dengan apa saja. Ma di situ juga umum, apa saja yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, diancam oleh Allah. Dia bisa dzalimun, ya, au fasikun, fasik, kafir, ya, au kafirun kalau dia
mengingkari tentang kebenaran Quran ini gitu. Jadi bisa Jadi di antara tiga itu aja berarti. Iya, kalau dia seorang mukmin yang mungkin dia percaya, dia iman, tapi dia berat untuk melakukannya, ya mungkin dia berada pada kedzaliman atau kefasikan saja. Tapi kalau dia mengingkari Quran ini tidak layak ya untuk menjawab tantangan zaman, kemudian dia mengambil hukum yang lain, peraturan yang lain, petunjuk yang lain selain petunjuk Allah, ya faulai kaumul kafirun, dia bisa terjerumus ke dalam kekufuran kalau itu secara i'tiqadi keyakinan begitu. Ya, maka bahaya itu. Jadi wah luar biasa Gus Agung, bahwa Quran sangat relevan, relate di semua zaman. Ya, dan semua zaman. Karena dijaga oleh Allah juga, gitu ya. Keotentikannya itu dijaga oleh Allah. Satu-satunya kitab yang keotentikannya dijaga kan cuman Quran. Yang lain itu kan sudah dipalsukan, ya. Yang muncul itu bukan kitab yang otentik lagi, tapi sudah berupa tafsir-tafsir saja. Tapi Quran ini, ya, mushafnya itu autentik, ya. Lafadz-lafadznya autentik. Kalaupun ada kesalahan itu para penghafal Quran itu akan bisa ngecek gitu, ya, dari hafalan-hafalannya selama ini. Maka Allah telah menegaskan sebut inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Jadi jaminannya kamilah yang menurunkan Al-Quran itu dan kami pula yang akan menjaganya. Dan cara penjagaan Allah terhadap Quran ini ya salah satunya Quran itu bisa dihafal oleh manusia, ya. Dan Quran juga ditulis, ya. Ketika Quran ditulis itu kan penulisnya itu diantara adalah orang-orang yang gobit, ya, orang-orang yang hafalannya kuat, kecerdasannya luar biasa, ya, fatin, ya. Dan sudah di cross check dengan hafalan berapa sahabat, ya. Ini yang qat'i, ya, ini yang benar-benar Quran. Yang lainnya yang diduga Quran ternyata hadis, ya, karena bertentangan dengan hafalan-hafalan yang qat'i dari hafalan sahabat sebagai Quran. Jadi dijaga sampai sekarang ini. Ini makanya tidak lekang oleh zaman kecuali hari kiamat. Ya, dan hari kiamat pun itu nanti ya Quran, bahkan ya ketika kita itu dimakamkan di alam kubur itu, Quran bisa itu menerangi. Dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala syafi'un, itu, memberi syafaat atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi Quran itu akan terus ada ila yaumil qiyamah. Di padang mahsyar nanti ketika kita dihisab, Quran itu bisa menjadi pengacara kita loh. Jangan salah ini. Bahkan surganya itu khususnya bagi penghafal Quran, ya insyaallah di kedudukannya luar biasa. Sesuai tingkatan hafalannya, ya. Semakin banyak hafalannya, maka dikatakan ya naiklah kan gitu. Nah, ini bagi para penghafal Quran. Jadi kedudukan seseorang di surga nanti ya sesuai dengan banyaknya hafalan-hafalan Qurannya itu ya. Ya. Bahkan dikatakan itu ahlul Quran, ahlullah. Ya, jadi ahlul Quran itu adalah bagian dari keluarganya Allah. Masya Allah. Itu bisa salah persepsi itu. Keluarganya Allah tidak. Ya, jadi saya itu pernah safari bersama dengan Gus Akhid, ya. Gus Akhid itu ketua Jamiatul Qura wal Hufat Nahdlatul Ulama Jawa Timur. Ya, beliau seorang hafidz Quran, ya, aslinya Jombang, putra dari pendiri pondok pesantren Urwatul Wusqa, ya, dan beliau adalah menantu atau mendapatkan istri itu cucunya Kiai Hamid Pasuruan. Ya, beliau itu mengatakan, jadi Quran itu atau ahli Quran itu adalah ahlullah, ya. Ahli Quran itu adalah keluarganya Allah. Artinya apa? Dia akan mendapatkan privilege dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau ibaratkan kalau kita itu bertamu ke rumah orang, ya, kalau kita tidak kenal bukan keluarganya, kan kita akan ngetuk dulu assalamualaikum, ya, nunggu dibukakan dan sebagainya. Tapi kalau itu keluarganya, mungkin dia masuk saja gitu di dalam rumah itu, atau bahkan mungkin langsung bisa lewat belakang
terus ngambil makanan di dalamnya wong keluarga. Ya, jadi dia akan mendapatkan privilege gitu istilahnya itu ya bagi ahlullah itu maksudnya seperti itu. Ini penjelasan dari beliau. Gitu. Jadi dia akan bisa menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang itu menjadi waliullah lantaran hafidz Quran, lantaran menjadi penghafal Quran. Tentu bukan hanya sekedar hafidz ya. Dia juga mengamalkan Quran itu. Karena yang terpenting kan para sahabat itu menghafal bertahap ya, tapi apa yang dihafal itu diamalkan. Nah, itu luar biasa ya, para sahabat itu kan ya semuanya kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Nabi ya yang tersebut sahabat itu. Begitu. Baik, jadi Masya Allah teman-teman sekalian, bahwa keutamaan Quran ini sangat luar biasa. Ya. Di dunia dimuliakan, di akhirat juga dijamin kemuliaan sama Allah. Insya Allah. Ya. Maka kita harus bercita-cita gitu. Harus entah kapan ya kita itu berprogres untuk menghafalkan Quran. Ya, sambil bertahap kita mengamalkan isi Quran sesuai dengan pemahaman para ulama yang muktabar. Ya. Jadi, insya Allah teman-teman, luar biasa sekali. Jazakallahu khair Gus Agung, Gus Hawidun Agung, atas penjelasannya terkait keutamaan Quran. Atas penjelasannya kemuliaan Quran, bahwa Quran itu akan bawakan kita mulia di dunia, bahkan mulia di akhirat. Di Quran, keutamaan Quran itu juga akan membawa aura kita, wajah kita itu membawa ketenangan, naimah. Bahkan Gus Agung, Gus Hawi, ada salah satu ayat yang saya benar-benar saya takut itu. Orang yang tidak punya telinga, tidak pernah untuk mendengarkan Quran, tidak pernah untuk mendengarkan kalam-kalam Allah, punya mata seperti itu, punya hati apalagi kal an'am balhum adol itu. Ya. Bahkan lebih Ya lebih sesat, lebih hina daripada hewan ternak itu. Ya, jadi ada penghuni neraka itu ya. Dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka itu tidak menggunakan telinganya, penglihatannya ya untuk memahami ayat-ayat Allah gitu ya. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka itu punya kolbu ya, tapi kolbunya itu berupa akal sehat ya, jiwa yang tentram, tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Walahum adzanun la yasmauna biha, punya telinga tapi dibacakan Quran malah ya bersendoguro, malah tidak memperhatikan itu ya. Kemudian ada taklim tentang tafsir Quran, tentang ayat-ayat Quran, dia tidak mau taklim itu. Walahum ayunun, dia punya mata ya, baca, tapi la yubsiruna biha, tidak digunakan untuk memahami tanda-tanda kebesaran Allah, ayat-ayat Allah, tidak mau baca Quran ya. Apalagi ngafal. Ulaika kal an'am, mereka itu laksana an'am ya, binatang ternak. Balhum adol, kenapa Allah mengatakan balhum adol? Karena binatang itu kan tidak punya akal itu. Mereka itu tidak punya kolbu gitu loh, tidak punya kolbu mereka itu. Sehingga wajar kalau tidak memahami ayat Allah. Tapi kalau manusia ini kan punya kolbu, lahum qulubun la yafqahuna biha, kok punya kolbu nggak digunakan untuk memahami ayat Allah, wajar kalau mereka itu bukan sekedar kal an'am, tapi mereka balhum adol, lebih sesat, lebih hina daripada hewan gitu. Karena hewan wajar nggak memahami Quran, nggak memahami ayat Allah karena tidak punya kolbu gitu. Ya, jadi otaknya ini tidak bisa untuk menyimpan maklumat tentang ilmu Quran dan sebagainya. Ya, tapi mereka tetap bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala ini ya, dengan segala qadar yang Allah berikan kepada hewan itu. Ya, jadi begitu. Ya. Mungkin terakhir Gus, untuk closing statement, pesan-pesan ataupun apa nanti yang antum nasihatkan untuk teman-teman kaum muslimin secara umumnya untuk terus berkomitmen, terus berpegang teguh menjadikan Quran ini sebagai jalan hidupnya, bukan sekedar bacaan aja,
Tapi bener-bener ini map kita, ini roadmap kita, ini jalan kita. Tahu betul? Ya. Jadi yang pertama, Quran itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang bersamanya akan menjadi orang yang terbaik ya. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu ya. Sebaik-baik orang di antara kalian itu adalah mereka yang mempelajari Al-Qur'an dan kemudian mengajarkannya serta mengamalkannya. Kemudian kalau kita sudah mempelajari Quran ya, mari kita jaga Quran itu ya. Jadi ada kitab judulnya bab itu ta'ahadul Quran, menjaga Al-Quran. Salah satu menjaga Quran itu mulai dari membacanya. Karena untuk menjadi ahlul Quran ya, ashabul Quran, sahabatnya Quran itu ya mulai dari membacanya dan tentu mengamalkannya. Iqra'u Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Quran itu karena Quran itu nanti pada hari kiamat akan menjadi pembela ya bagi siapa? Ashabi, bagi sahabatnya. Kemudian Quran itu harus ya kita jadikan sebagai petunjuk ya. Nah, Nabi mengatakan innallaha yarfa'u bihadzal kitab ya aqwaman wa yad'u bihil akharin. Ya, jadi sungguhnya Allah itu mengangkat suatu kaum itu ya menuju kemuliaan itu dengan Quran ini, dengan kitab ini. Dan dengan demikian pula Allah itu akan nanti menjatuhkan satu kaum itu ya menjadi kehinaan ya karena dia meninggalkan Quran ini. Lah kalau kita kaum muslimin sudah diturunkan Allah kepada kita ini hudal linnas ya, petunjuk bagi manusia ini, yang Quran ini insya Allah akan menjadi penerang jalan kehidupan kita ya, membawa nur ya setelah dulunya itu dulumat ya. Itu kok kita tidak menjadikan Quran sebagai peta jalan hidup kita untuk sukses di dunia fil akhirah, ya rugi kita ini. Ya banyak ilmuwan barat itu justru mengambil Quran, kemudian dia menemukan berbagai hal yang luar biasa, riset, ya melakukan riset. Bahkan meski Quran itu bukan semata-mata ilmu pengetahuan, jadi betul-betul hudan bagi manusia ya. Dan insya Allah ya kita itu kalau senang baca Quran atau kalau belum terlalu lancar baca Quran atau meski kita sudah lancar mendengarkan ya bacaan Quran itu kita dapat rahmatnya Allah ya. Jadi fa idza quri'al Qur'ana fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Allah akan memberikan rahmat kepada kita ini kalau kita ada orang baca Quran kemudian kita dengarkan dengan seksama, itu syukur-syukur kita tirukan ya. Ya, Allah akan diberi rahmat, diantaranya diberi ketenangan, diberi pahala seperti orang yang baca Quran. Masya Allah ya. Dan Quran ini kan dijadikan oleh Allah petunjuk bukan hanya di bulan Ramadan. Jadi hendaknya nanti di luar bulan Ramadan pun kita ini harus terus semangat bersama dengan Quran, gitu ya. Semoga Allah memberkahi kita ya Allahummarhamna bil Quran. Jalhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Ya, barangkali itu mungkin yang saya sampaikan. Jazakallahu khair Gus Hawi, Masya Allah luar biasa. Telah dijelaskan panjang lebar dari keutamaan Quran, keutamaan membaca Al-Quran, menghafal Quran, bahkan mengkaji Al-Quran, dan bahwa Quran itu akan memberikan timbal balik kebaikan kita, membawa aura-aura yang baik, dan bahwa Quran ini adalah salah satu roadmap terbaik bagi kita kaum muslimin. Saya teringat salah satu kisah itu Gary Miller. Dia seorang misionaris, seorang tokoh di Kanada. Dia melakukan pencarian riset selama 5 tahun. Ustaz Ismail menjelaskan 5 tahun melakukan riset terhadap Quran. Dia mencari terus. Dia salah satunya menemukan ayat afala yatabaddarunal Quran. Yatabaddaru. Oh yatabaddaru. Apakah kalian itu tidak mentadabburi Al-Quran? Walau kana min indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira itu. Andai kalian itu mempelajari, mentadabburi, mengkaji Quran,
tidak akan pernah temukan sedikit pun ikhtilaf atau perselisihan di dalamnya, bahwa ini menunjukkan kesempurnaan Quran. Ini menunjukkan bahwa Quran ini memang sempurna, memang ini turun dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas kita sebagai muslimin yang tadi disampaikan Gus Hawi, tetap terus pegang Quran, belajar yang belum bisa, yang sudah bisa kadang sering melapakan, merasa karena sudah bisa lancar baca Quran malah melupakan. Maka ayo mari di bulan yang mulia ini kita upgrade diri kita untuk terus berdekatan, berduaan, berkholwat dengan Quran. Mudah-mudahan dengan Quran ini membawa kebaikan-kebaikan yang menuntun kita nanti insya Allah di Jannatun Naim. Amin. Insya Allah teman-teman sekalian, terima kasih. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.